Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kerajinan tas dan dompet multifungsi dari bahan kulit sintetis. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 7. Ada saya sendiri, Oktavia Dewi Santoso. Selanjutnya ada Nabila Rizky Nur, Alfia Rizky Febriana, Ninit Diah Anfarotin, dan Adi Wahyu Prayogo. Tas merupakan salah satu atribut fashion yang selalu berubah trennya dan selalu banyak peminatnya. Maka dari itu, perlu stok ide yang variatif sebagai inspirasi desain tas terbaru agar produk tas tidak monoton. Pemilihan jenis tas yang kami usung merupakan brand lokal, yaitu Evi Puch. Yang akan kami bahas pertama adalah tentang aspek pasar saat ini. Untuk perkembangan permintaan tas dan dompet semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan meningkatnya zaman modern sebagai penunjang fashion. Cara untuk mengetahui minat konsumen terhadap tas dengan melakukan riset pasar dan lingkungan sekitar, kira-kira model apa yang sedang tren di kalangan masyarakat. Kemudian melakukan promosi yang tepat menggunakan jasa endorse berbayar kepada influencer dan selebgram. Yang selanjutnya ada perkembangan dan penawaran. Tingkat penawaran akan semakin tinggi apabila target melakukan permintaan yang tinggi pula. Seperti memberikan diskon, maka tas yang dijual akan memberikan penawaran yang menguntungkan bagi konsumen. Pasar yang akan datang, perkembangan permintaan. Berbagai macam produk tas yang banyak di masyarakat akan menyebabkan kondisi persaingan produk mengalami kejenuhan seiring dengan tingginya persaingan pada industri. Kondisi tersebut akan memunculkan titik balik di mana akan ditandai dengan berkurangnya permintaan akan produk-produk tersebut, dan konsumen beralih ke produk lain yang sejenis, yang berkualitas dan berbahan nyaman. Perkembangan penawaran. Peluang besar dalam usaha penjualan tas pada masa yang akan datang, maka perlu adanya penawaran produk yang memberikan nilai lebih dan manfaat bagi konsumen. Penawaran tersebut akan semakin variatif maupun lebih kompetitif karena sudah ditunjang dengan perangkat teknologi informasi yang memberikan kemudahan bagi penjual maupun pembeli, baik dalam melakukan transaksi atau sebatas bertukar informasi. Estimasi potensi pasar. Market potential atau potensi pasar adalah seluruh ukuran pasar suatu produk pada waktu tertentu, yang mewakili batas atau pasar untuk suatu produk. Biasanya diukur dalam nilai penjualan atau volume penjualan. Potensi pasar merupakan perkiraan jumlah uang yang akan masuk ke bisnis atau suatu dari usaha pelanggan yang membeli produk atau jasa kita. Rumus Q sama dengan N kali Q kali P. Market space adalah peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai usaha dan dapat terjadi bila distribusi lebih besar daripada supplier. Market share adalah bagian yang diambil oleh usaha yang direncanakan semakin banyak usaha dan maka semakin kecil. Market space atau banyak usaha. Aspek pemasaran terdiri dari 3, segmentation, targeting, dan positioning. Segmentation. Segmen menengah ke atas khususnya remaja atau anak-anak muda dan orang dewasa pada umumnya. Rentang usia yaitu 15-30 tahun. Targeting, perempuan dan laki-laki, eksekutif muda. Positioning, ingin mencapai image atau citra usaha di benak konsumen sebagai tas yang nyaman, menjual kualitas dengan harga yang pas. Bauran pemasaran, 1 logo dan moto. Memiliki arti gabungan dari 2 nama pemilik usaha tas dan dompet dari kulit sintetis ini, yaitu Alivia dan Octavia, yang disingkat dan digabungkan menjadi sebuah inisial logo. 2. Kemasan. Kemasan pembungkus kualitas tinggi yaitu menggunakan paper bag kemudian ditali menggunakan tali goni pada ikatannya. Produk. Tas dan dompet yang berbahan baku dasar kulit sintetis dengan alat pendukung seperti gunting, alat ukur, benang, dan mesin jahit. Harga. Harga di tas pasaran yang berukuran 15 cm adalah 80.000. Namun, produk kami yang berukuran 20 cm memiliki harga 50.000 saja. Tempat berlokasi di Warguwetan RT 3 RW 5. Dalam mengantar pesanan tas atau tempat bisa diambil langsung ke lokasi atau sistem cash on delivery atau COD. Promosi.
menggunakan sosial media untuk membantu memperkenalkan produk yang dijual atau dipasarkan. Selanjutnya, aspek teknis. Yang pertama yaitu lokasi. Lokasi yang dijadikan tempat produksi FV Pouch sekaligus toko penjualan beralamat di daerah Werkwetan, RT 3 RW 5, Kota Kudus. Tempat ini dipilih karena FV Pouch atau usaha tas dan dompet dari bahan kulit sintetis ini belum memiliki store atau toko tersendiri, melainkan berjualan offline dan online di rumah. Alamat rumah tersebut dekat dengan pasar sasaran dan bahan-bahan produksi. Selanjutnya yang kedua, luas lokasi. Luas produksi ekonomis ditentukan oleh kecenderungan permintaan yang akan datang, kemungkinan pengadaan bahan baku dan bahan pembantu tenaga kerja lainnya, kemudian tersedianya teknologi dan peralatan di pasar, selanjutnya daur hidup produk dan produk substitusi. Kemudian penentuan jumlah produk optimal. Yang pertama yaitu pendekatan marginal cost, yang kedua pendekatan break-even point, yang keempat metode linear programming. Selanjutnya layout atau penentuan tata letak. Dalam menentukan layout usaha tas dan dompet FV Pouch ini, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, nilai investasi. Layout yang baik harus didukung dengan dana yang banyak. Untuk itu, FV Pouch menambah rak atau etalase di sudut rumah, dekorasi, sarana-sarana pengaman, agar apabila ada pembeli yang datang ke home store tertarik berbelanja meskipun di dalam rumah. Yang kedua, dana tarik untuk pembeli harus menarik bagi para pembeli sehingga layout diusahakan sedemikian rupa agar pembeli merasa senang dan leluasa dalam melihat atau memilih produk yang akan dibeli. Yang ketiga, proses operasi usaha ini meliputi rencana penjualan, rencana persediaan produk, penjadwalan pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya penjualan. Yang terakhir adalah pemesanan. Selanjutnya, aspek teknologi. Pemilihan teknologi, usaha yang FV Pouch rintis adalah usaha rumahan dan merupakan bentuk kerajinan tangan. Jadi dalam proses pembuatannya tidak perlu menggunakan banyak teknologi yang canggih. Hanya memerlukan kreativitas dan beberapa alat sederhana seperti alat ukur, gunting, dan ada mesin jahit biasa. Dan yang selanjutnya ada aspek manajemen. Struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan belum terlalu kompleks karena usaha ini terbilang masih kecil. FV Pouch didirikan oleh 2 orang mahasiswa yang berarti mereka memiliki prioritas lain yaitu kuliah. Jadi usaha ini dapat dikatakan sebagai sampingan mereka. Dengan modal 150.000 mereka mengerjakan semua step produksi sendiri kecuali menjahit. Step yang pertama yaitu membeli bahan, yang kedua ada membuat pola, dan yang ketiga ada packing, yang keempat ada marketing, dan yang kelima ada COD. Namun mereka memerlukan 2 peran lagi yaitu menjahit dan influencer. Yang selanjutnya ada jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan dalam FV Pouch itu tidak tentu. Untuk produksi mereka tidak rutin setiap bulan memproduksi semua barang. Mereka hanya memproduksi untuk restock jika ada suatu model tas yang habis. Dalam sebulan mereka biasanya melakukan produksi untuk restock sebanyak 2-4 kali. Untuk produksi model baru biasanya sekitar 1 bulan sekali, dan waktu pengerjaannya pun harus menyesuaikan jadwal 2 owner tersebut, karena mereka mengerjakan sendiri. Hal yang dilakukan rutin setiap hari adalah marketing di sosial media, packing, COD, dan mengirim paket jika ada orderan dari luar kota atau dari platform Shopee. Yang selanjutnya ada aspek keuangan. Kebutuhan dana dan tetap yang setiap bulannya selalu dibutuhkan untuk membiayai perputaran roda operasi bisnis dan kebutuhan dunia, yaitu untuk yang pertama, kain sintetis, yang kedua ada aksesoris tas, dan yang ketiga ada logo, yang keempat ada paper bag, ada alat gunting spidol penggaris dan lain-lain, ada juga photoshoot, endorse, dan gaji.
Kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengadaan barang modal atau modal tetap yaitu yang pertama ada gudang, yang kedua ada rak produk, yang ketiga ada cermin dan peralatan foto, dan yang keempat ada mesin jahit. Sumber dana yang pertama FVPOCH adalah dari dana pribadi kedua owner. Mereka join untuk membangun usaha ini dengan modal 150.000 dari gabungan uang pribadi mereka untuk membeli kain sintetis dan perlengkapan lainnya. Namun sekarang usaha ini sudah berkembang. Dari uang 150.000 menjadi berkali-kali lipat. Sumber dana yang selanjutnya adalah dari keuntungan yang didapatkan. Aspek lingkungan, manfaat ekonomi, sosial, dan budaya. Ekonomi 1. Memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat usaha kerajinan tangan. 2. Menggunakan sumber daya lokal. 3. Menumbuhkan industri lain dengan adanya bisnis baru. 4. Menambah pendapatan nasional. Sosial 1. Usaha tas ini sebagai lembaga sosial memiliki tugas melaksanakan bermacam kegiatan dalam waktu bersamaan. 2. Perubahan dalam masyarakat pluralistik. Budaya FVPOCH menginfluence customer untuk mulai mencintai brand lokal, sehingga brand di Indonesia juga bisa menjadi besar dan mereka tidak menggunakan barang KW. Penanganan limbah untuk potongan bahan baku tas yaitu kulit sintetis yang berukuran cukup besar digunakan untuk membuat variasi pengait atau pegangan untuk memasang aksesoris, dan yang berukuran kecil-kecil biasanya tidak digunakan atau dibuang. Aspek yuridis. Bentuk perusahaan, FVPOCH merupakan UMKM yang terbilang masih seumur jagung. Modal usahanya bukan dari investor maupun utang dari bank, melainkan dari uang pribadi owner. Operasional mereka dikerjakan oleh 2 ownernya dan juga dengan beberapa mitra penjahitnya. Jadi, FVPOCH belum mendaftarkan usahanya ke badan hukum untuk legalitasnya, karena penjualan mereka juga masih dalam skala kecil. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 7. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.